Assalamualaikum kadang-kadang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap hari ini kalian sehat-sehat terus. Dan berhubung banyak yang ngasih saran ke aku, Jen pakai logat Medan aja. Jen, mana logat Medannya? Kok hilang? Kok hilang? Kok hilang? Ya udah. Jadi mulai hari ini, mulai di video ini dan video-video berikutnya, aku bakal pakai logat Medan aku ya weh. Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin mulyate untuk kadang-kadang semuanya yang udah nonton video aku. Aku juga mau ngucapin makasih juga untuk kalian yang udah nge-DM aku, ngasih saran yang baik buat aku dan channel ini. Masukan dan saran dari kalian itu sangat penting buat aku, biar aku bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, biar gak banyak kali cakap aku di pembukaan video ini, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kalian harus nonton sampai selesai. Selamat menonton! Jadi sebelum masuk ke dalam cerita yang lebih dalam lagi, aku mau menjelaskan tentang Gunung Merbabu. Gunung Merbabu merupakan salah satu gunung berapi yang ada di Jawa Tengah. Jadi ketinggian puncaknya itu mencapai 3145 meter dari permukaan laut. Dan kalau kalian lihat secara administratif, Gunung Merbabu ini terletak di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang. Jadi dari kebanyakan gunung di Indonesia, Gunung Merbabu ini juga memiliki kisah mistis yang udah gak asing lagi lah pokoknya di telinga kalian. Yang namanya gunung, hutan, itu kan tempat yang gak banyak orang lalu lalang. Tempatnya juga lumayan lembab kan Yang namanya jin, hantu, atau yang gitu-gitulah, itu pasti udah gak asing lagi lah di telinga kita, di telinga ya khususnya para pendaki gunung juga. Jangankan di gunung, di hutan, atau dimanapun ya, di kediaman rumah kalian pun mungkin ada. Mungkin. Di video ini aku gak nyuruh kalian untuk percaya adanya hantu ya. Untuk percaya atau enggaknya, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya Di sini aku cuma mau berbagi cerita aja. Nah, jadi maaf nih ya kalau aku ngomong itu banyak pakai karena anak Medan itu hampir semuanya kalau ngobrol sama kawannya itu pakai Misalnya, kalian mau kemana? Udah makan kalian kayak gitu. Karena aku tahu yang nonton ini nggak hanya orang Medan aja, makanya aku kasih tahu. Jadi biar kalian tuh nggak penasaran, apa ya si Jenny kok ngomong pakai Oke, lanjut nih ya. Jadi Bang Budi ini tuh nggak sendirian. Dia mendaki Gunung Merbabu itu bareng kawan-kawannya, rame lah kan. Mendakilah orang ini ke Gunung Merbabu itu. Setelah beberapa saat, nyampe lah orang ini ke pos 1. Awalnya rame orang ini kan rombongan tadi kan. Si Bang Budi ini asik lah dia berfoto-foto di situ, ngabadikan momen, cari view yang bagus di sekitaran area pos 1. Nah, kalian tahu kan kalau di gunung itu pasti ada pos 1, pos 2, pos 3 atau pos berapapun itu. Aku nggak pernah nanjak tapi aku tahu kok di sana tuh ada pos-pos gitu. Karena kawan aku tuh banyak yang suka nanjak, tapi aku nggak pernah dikasih sama mama aku nanjak-nanjak gunung gitu. Kok jadi curhat aku? Balik lagi ke cerita Bang Budi yang lagi foto-foto tadi kan samanya kayak kita, kalau kita ketemu tempat-tempat yang bagus, tempat yang menarik, kita kan jadi tertarik buat foto-foto kan. Apalagi kita lagi nanjak gunung, pasti kita nggak mau ketinggalan untuk mengabadikan momen tersebut. Tapi Bang Budi ini entah dia yang nggak bilang ke kawannya mau foto-foto, atau mungkin kawannya udah ngajak dia, ayolah Bu jalan kita, tapi mungkin dia nggak denger ya, nggak tahu juga kan. Nggak sadarlah Bang Budi ini kalau kawan-kawannya itu udah ninggalin dia jauh di depan sana, udah nggak nampak lagi kawannya udah beberapa saat barulah dia sadar, loh kawan-kawanku mana? Kok nggak ada? Ketinggalan lah dia sama rombongan. Itulah kok Bang Budi asik foto-foto aja pun. Udah gitu diputuskannya lah tadi untuk ngejar kawan-kawannya di depan. Pigilah dia untuk nyari kawan-kawannya tadi. Belum ketemu kawannya, boro-boro di tengah jalan ketemu rombongannya, dia malah ketemu cewek. Jadi Bang Budi ini ketemulah sama seorang gadis. Cewek itu menggunakan atribut layaknya itu seorang pendaki. Udah emang layaknya orang pendaki lah pokoknya cewek itu. Ketemulah mereka berdua ini kan. Jadi si cewek ini cerita, ngakulah dia ke Bang Budi kalau dia itu ketinggalan rombongannya. Sama kayak Bang Budi tadi. Bang Budi pun mikir, iya kok sama kita, senasib ini. Karena merasakan senasib lah dia ini sama si cewek tadi, diajaklah cewek tadi buat jalan berdua sama dia dengan maksud melanjutkan perjalanan untuk ke puncak bareng Bang Budi. Jadi berdua orang ini jalan. Kan lumayan kan ada temennya daripada dia sendirian. Aku kalau jadi Bang Budi senang juga dapat kawan di jalan gitu kan. Ya kali aku di gunung sendirian. Ngobrol-ngobrol.
Dah ngobrol-ngobrol lah orang ini berdua, cerita di jalan. Sepanjang perjalanan, Bang Budi ini mulai merasa aneh. Ini 4 jam kok belum nyampe-nyampe ini ke pos berikutnya. Jadi Bang Budi ini bukan sekali 2 kali aja dia nanjak gunung itu. Dia udah 4 kali ngelewati jalan itu. Nama jalurnya itu jalur Tekhelan di Gunung Merbabu ini. Ditengoknya hari udah mulai gelap, diputuskannya lah untuk memasang tenda untuk bermalam dia sama si cewek itu. Karena kan gak mungkin juga dia ngelanjutin perjalanan, posisi juga udah malam, ngapain ya kan. Udah rapi nih, udah dibuatnya lah tenda tadi, disuruhnya lah cewek itu tidur di dalam tenda. Sedangkan Bang Budi, dia milih tidur di luar tenda memakai sleeping bag. Udah baik kan Bang Budi Udah istirahat tidur lah orang ini berdua. Ketika memasuki waktu subuh, Bang Budi dibangunin lah sama cewek ini. Pamitlah cewek ini ya kan karena dia tuh buat ngelanjutin perjalanannya ke puncak Gunung Merbabu. Karena Bang Budi ini masih ngantuk, jadi dia cuma bilang iya. Dah habis itu tidur lagi lah dia. Udah gitu bangunlah Bang Budi ini sekitar jam 8. Udah jam 8 pagi dia kaget. Loh, aku kok udah di pinggir tebing? Bingung dia kan. Jadi posisi Bang Budi ini itu udah 200 meter dari Watu Gubuk. Jadi kalau di sana itu, kalau kalian lewati jalur Tekhelan itu tadi, kalian itu bakal ngeliat tumpukan batu yang besar yang bentuknya itu kayak goa. Nah itulah yang dinamakan Watu Gubuk itu tadi Ditengoknya hari udah terang, dibereskannya lah tenda itu, dirapikannya lagi kan ke dalam tasnya. Abis itu cabut lah kan dia untuk nyusul kawan-kawan yang udah di puncak. Belum jalan jauh, 5 meter dari posisinya, saat itu nampaklah dia itu cewek tas itu. Kebalik. Jadi dia tuh belum jalan jauh, 5 meter dari posisinya nampaklah dia itu tas cewek itu yang semalam bermalam sama dia kan. Bingung nih Bang Budi, kok bisa ada di sini tas cewek ini? Padahal tadi pagi tuh cewek itu bilang ke Bang Budi kalau dia tuh mau nanjak, mau naik ke puncak ngelanjuti perjalanannya kan. Positive thinking lah Bang Budi ini Dia mikir, oh mungkin ini nggak sengaja ditinggalnya di sini. Entah mungkin dia kecapean, entah berat, entah emang ketinggalan, nggak tahu lah ya kan. Pokoknya Bang Budi ini positive thinking aja udah. Udah gitu diambilnya lah tas tadi. Karena niatnya dia tuh mau ngasih ke cewek itu kalau dia udah nyampe puncak. Dah dilanjutkannya lah perjalanan ini sambil bawa tas cewek tadi tuh dipikulnya. Beberapa saat kemudian nyampe lah Bang Budi ini di puncak Ditemuinya lah kedan-kedannya ini yang semalam ketinggalan rombongan itu sama dia kan. Ditanya lah ke teman-temannya itu, ada kalian nampak cewek di sini tadi? Semalam aku jumpa lah cewek di sini. Dia mau mendaki juga. Ini ku bawa tasnya, ketinggalan tas dia di jalan tadi. Mana dia biar ku kasih tasnya. Heran-heran lah kawan-kawannya ini kan. Yang mana ada cewek di sini? Nggak ada cewek di sini dari tadi, kata kawannya. Ternyata waktu itu tuh kata kawan-kawannya dia, kata rombongannya dia, kedan-kedannya ini nggak ada cewek yang mendaki ke situ. Dan nggak ada pendaki lain selain rombongannya Bang Budi ini. Aku kalau jadi Bang Budi udah takut kali aku. Pasti udah langsung kukira ini antara manusia atau bukan. Karena kan emang dari kejadian itu udah mencurigakan. Tapi oke kali jiwa Bang Budi ini. Pokoknya santuy kali lah dia itu kayak nggak ada curiga apa-apa. Masih positive thinking dia ini kan. Ya udahlah biar ku antarkan aja nanti tas ini ke rumah cewek itu kalau udah pulang dari gunung ini, kata dia. Karena pas kali Bang Budi ini ketemu alamatnya di tanda pengenal si cewek tadi. Ditemukan di dalam tasnya si cewek itu. Di kemudian harinya, sampailah dia kan di rumah cewek itu. Ketemulah rumah cewek itu. Memang baik kali Bang Budi ini. Diketuklah rumahnya sama dia, tok tok tok, permisi. Dibukalah pintu itu, kebetulan yang membuka itu ibu dari pemilik rumah itu. Dah dijelaskannya lah soal kejadian kemarin, soal dia ketemu cewek itu, tasnya ketinggalan, dijelaskannya lah sama si ibu ini. Dengan maksud hati dia tuh mau mengembalikan tas cewek ini ketinggalan di gunung itu. Dikasihlah tasnya ke ibu ini. Tiba-tiba mau tahu kalian, nangis ibu itu. Diajaknya lah Bang Budi tadi ini ke belakang. Yo ikut ibu ke belakang. Enggak gitu. Maaf ya, lebay kali aku. Waktu itu ibu itu nggak bilang, yuk ikut ibu ke belakang. Preman kali ibu itu. Jadi ibu itu bilang, yuk nak ikut ibu ke belakang. Dah ikutlah Bang Budi ini ke belakang rumahnya ibu itu tadi kan. Di belakang rumah itu nampaklah sebuah batu nisan yang bertuliskan nama cewek itu tadi cewek yang sama Bang Budi di Gunung Merbabu. Karena si cewek itu ketinggalan rombongan kan alasannya. Ternyata itu adalah batu nisan yang bertuliskan nama cewek itu. Udah kejawab lah semuanya.
Terjawablah bahwa si cewek ini adalah salah satu seorang pendaki perempuan yang hilang di Gunung Merbabu pada tahun 2009. Dan jasadnya sampai sekarang itu belum ditemukan. Kejadian yang dialami Bang Budi itu tahun 2012. Kejadian cewek ini menghilang itu pada tahun 2009. Jadi udah 3 tahun cewek ini menghilang tanpa jejak. Dari kejadian saat Bang Budi itu mendaki Gunung Merbabu pada tahun 2012. Dan ada lagi yang harus kalian tahu, menurut masyarakat sekitar Gunung Merbabu, di gunung itu tuh udah nggak ada lagi yang namanya macan. Tapi sebagian di kalangan pendaki mereka percaya ada sosok macan gaib yang sering kedengaran aumannya. Tapi wujudnya itu nggak kelihatan, jadi mereka tuh cuman kedengaran aumannya aja. Nah, di tahun 2008 ditemukannya lah ini jasad seorang pendaki perempuan yang tewas dengan bekas terkaman, bekas gigitan hewan buas. Ya pokoknya ditemukannya itu kayak banyak bekas gigitan macan. Padahal menurut masyarakat setempat yang namanya macan itu emang nggak ada di situ. Kalau menurut aku, masyarakat di Gunung Merbabu itu pasti lebih tahu kan gimana kondisi dan situasi daerah mereka, apakah ada binatang buas atau enggak, pasti mereka jauh lebih tahu dari orang lain kan. Nah, itulah tadi cerita mengenai seorang pendaki yang bernama Bang Budi di Gunung Merbabu. Gimana ceritanya? Serem? Serem atau enggaknya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Kalau menurut aku ini lumayan serem. Nggak kebayang aku kalau ada di posisi Bang Budi kan. Jangankan di gunung kepisah sama rombongan, ke kamar mandi jam 2 pagi aja aku minta kawani loh. Tapi di balik cerita Bang Budi ini walaupun menyeramkan, itu ada kesan dan pesan yang disampaikan. Dan ini menurut pendapat pribadi aku ya. Bagi aku, kesannya itu Bang Budi ini sangat menghargai perempuan. Karena tahu dia cewek ini ketinggalan rombongan, dia ajak nyala cewek ini untuk sama dia kan, jalan sama-sama. Biar nggak sendirian juga si cewek ini tadi. Waktu istirahat, cewek ini juga disuruh tidur di tenda, sedangkan dia tidur di luar menggunakan sleeping bag. Bukannya apa kadang kan ada kejadian-kejadian yang di luar kewajaran kan. Yang pasti kalian paham kan yang aku maksud. Udah, pesannya itu menurut aku, kita nih harus jadi orang yang jujur. Ketemu barang orang lain yang bukan hak kita, kalau bisa dikembalikan ya kembalikan. Kayak Bang Budi tadi kan, ditengoknya tas cewek itu ketinggalan, diangkatnya, dibawanya ke puncak. Beberapa hari kemudian dipulangkannya ke rumah orang tuanya, kan apa nggak baik kali? Ya pokoknya Bang Budi ini oke kali lah jiwanya. Dengan segala kepositifan thinkingnya tadi ini. Coba lah kalian bayangin aja kalau Bang Budi nggak dipulanginya tas itu tadi, terus waktu di tenda ada tingkah dia yang di luar batas kewajaran, apa dia tahu itu cewek yang udah menghilang dan dinyatakan meninggal? Takutnya kan bisa jadi petaka juga untuk dia nantinya. Memang mantap kali Bang Budi ini. Akhirnya udah di penghujung video juga. Buat kalian yang udah menonton, mau lihat deh, jangan lupa ya untuk like, komen, share juga, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya agar kalian tahu updatean terbaru dari channel ini. Assalamualaikum.